Kembali di YWK Channel. Kali ini kita mau belajar bagaimana penggunaan rumus if bertingkat. Misalnya ini kita punya data seperti ini, ada NIS, nama, nilai, dan skornya. Nah, terus ini ada ketentuan scoringnya. Jadi kalau misalnya nilainya tuh kurang dari 60, skornya E. Nilainya antara 60 sampai 75 D, 76 sampai 84 itu C, terus 85 sampai 89 B, 90 sampai 100 itu A. Nah, kita diminta untuk mengisi ini skornya apa. Kalau cuman sedikit gini bisa aja kita langsung lihat sini, oh ini berarti B. Terus 75, oh itu berarti D. Itu kalau manual ya. 45 itu kurang dari 60 berarti E. 98 itu masuk di sini berarti A. 85 itu masuk di sini berarti B. 75 itu masuk sini berarti D. 80 itu masuk di sini C berarti. 63 itu masuk di sini berarti D. Itu kalau manual. Nah, kalau datanya sedikit, oke lah, boleh pakai cara itu. Tapi kalau datanya banyak, pasti kelamaan. Nah, kita bisa pakai rumus if. Nah, cara yang pertama, kita pakai rumus if bersarang. Jadi di dalam if ada if. Ini rumusnya if. Kita dari bawah ya, jika dia nih kurang dari 60 berarti E. Berarti if ini, if nilainya itu kurang dari 60, maka dia E. Nah, gitu bacanya. If C2 kurang dari 60, terus kasih separator, baru value-nya ini apa kalau memenuhi ini. Nah, jika tidak memenuhi, value if false, nanti kita kasih separator. Nah, value if false, jika dia tidak memenuhi ini berarti kita pakai if lagi. Nah, berarti kita naik ke yang ini. Nah, ini kan di antara dua nilai, dia jadi dari 60 sampai 75, maka kita pakai bantuan rumus N. N buka kurung. Yang pertama, dia harus lebih dari atau sama dengan 60. Berarti ini lebih dari sama dengan 60, dan dia itu di bawah 76. Jadi dia 75. Berarti dia ini kurang dari 76. Tutup kurung. Nah, jika ini terpenuhi itu berarti dia masuk di skor D. Nah, jika tidak memenuhi juga, kita pakai yang separator ini. Jika tidak memenuhi, kita naik lagi ke level yang di atasnya. Nah, kita pakai if lagi. Nah, ini karena nilainya antara lagi, kita pakai bantuan N lagi. Nah, logika yang pertama dia harus 76 ke atas, berarti ini lebih besar atau sama dengan 76, dan dia harus lebih kecil dari 85 karena dia batasnya 84. Ini nilai kurang dari 85. Nah, ini jika terpenuhi, dia akan masuk dapat skor C. Nah, kalau tidak memenuhi juga, kita masuk if lagi. Kita pakai N lagi. Yang sekarang tadi kan C, sekarang yang B, berarti dia dimulai dari 85. Berarti nilai lebih besar atau sama dengan 85. Dan dia harus
lebih kecil dari 90 karena dia dimulai dari 89 ya, sampai 89, bukan dimulai dari 89. Ini kurang dari 90. Nah, itu dia akan dapat skor B. Nah, jika tidak, ini sisa satu pilihan ini, berarti kita langsung aja. Jika tidak memenuhi berarti A, karena kan pilihannya ya sudah tinggal satu itu aja kan. Nah, sudah, kita tutup kurung. Nah, kita lihat ini untuk menutup kurung yang ini. Masih ada yang perlu kita tutup, yaitu yang ini. Berarti kita tambah tutup kurung satu lagi. Nah, terus ini lagi. Kita tutup lagi. Nah, baru yang terakhir ini. Kita tutup. Enter. Nah, ini tadi kan kita cara manual. Ini pakai if bersarang begini. Kita lihat, kita uji dia sama nggak? Nah, kita lihat di sini sama kan? Nah, ini mudah atau rumit? Mungkin ada yang bilang rumit ya. Ada nggak yang lebih simpel? Bisa juga kita pakai rumus ifs yang seperti ini. Nah, yang ini. Kita kalau pakai rumus ini, kita coba dari yang atas. Kalau ini kan kita dari bawah nih. Nah, kalau pakai ifs, kita akan melakukan dari atas. Berarti nilainya, logical testnya nilai, pemisahnya, nah value if true. Logical testnya itu jika nilai lebih dari 90, dia kalau memenuhi ini, nilai lebih dari 90, dia akan masuknya A. Terus ini lebih dari sama dengan ya, karena dimulai dari 90 bukan dari 91. 90. Oke, terus logical test kedua berarti ini lebih dari sama dengan yang ini. Sekarang turun ke bawah 85, maka dia itu skornya B. Separator lagi. Logical test yang ketiga, ini C nilainya lebih dari sama dengan yang ke C sekarang 76, maka akan menjadi C skornya. Terus kita masuk logical test keempat. Jika nilai lebih dari sama dengan, tadi kan udah C, sekarang ini berarti lebih dari sama dengan 60, dia jadi skornya D. Separator lagi. Jika nilai, nah yang ini kurang dari 60, dia E. Enter. Nah, kita coba cek. Nah, kita lihat di sini hasilnya ternyata sama ya. Nah, menurut kalian mana lebih mudah, ini atau ini? Nah, sekarang ini kan jadi kita dari atas nih, dari atas ke bawah. Gimana kalau dari bawah ke atas, bisa nggak? Jadi sama dengan ifs ini nilai kurang dari 60, maka E. Terus logical test yang kedua, ini lebih besar sama dengan 60, masuk yang ini ya, berarti dia B. Separator lagi untuk logical test ketiga, ini lebih besar sama dengan 76, jadi C skornya. Terus separator lagi, logical test keempat, ini lebih besar sama dengan C, sudah kan sekarang B,
B tadi itu berapa ya? Ini 84 berarti 85 ya. Lebih bisa. Nah, ketutupan rumus nih. Ini B ya. Kemudian ini udah E, D, C, B. Sekarang yang terakhir. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka skornya A. Enter. Nah, ternyata kalau dia pakai ifs, dia harus dari atas, dari pilihan yang atas. Kalau dari pilihan yang bawah, dia nggak cocok. Karena dia membacanya gimana? Ini kan nilainya 86. Kita cek. Sini kita copy dulu. Nah, kenapa nih nggak cocok ya? Kalau ini kan dia bacanya dari atas, jadi kok 86. Dia memenuhi ini enggak? Kalau nggak memenuhi ini dia ke bawah, ke bawah. Kalau udah memenuhi ini ya udah stop di situ dia. Jadi 86 itu apakah masuk di antara ini? Apakah dia ini ya rumusnya? Apakah dia lebih dari 90? Enggak. Maka dia pindah ke pilihan ini. Apakah dia lebih dari 85? Ya, maka dia B. Nah, udah berhenti di situ. Kalau ini 75, apakah 75 itu lebih dari 90? Enggak. Karena enggak, dia lanjut ke ini. Apakah dia 75 itu lebih dari 85? Tidak. Maka dia beralih lagi ke yang ini. Apakah 75 itu lebih dari 76? Tidak juga. Maka dia beralih ke yang ini. Nah, apakah 75 itu lebih dari 60? Iya. Nah, maka berhenti sampai sini. Itu dia cara kerja rumusnya. Nah, kalau di sini 86. Apakah 86 itu kurang dari 60? Tidak. Maka dia beralih lanjut ke kanannya. Apakah 86 itu lebih dari 60? Iya. Betul kan, 86 lebih dari 60. Maka dia berhenti di sini. Maka dia dapatnya D. Nah, sama dengan ini 75. Apakah 75 itu kurang dari 60? Tidak. Karena 75 lebih besar dari 60 kan, maka dia beralih ke sini. Nah, apakah 75 itu lebih dari 60? Iya, betul, 75 memang lebih dari 60 kan, maka dia berhenti sampai sini. Makanya dapat skornya D. Walaupun sebenarnya benar. Cuma, nah yang di sini nggak sesuai dia. Nah, terus coba lagi yang ini. Ini kan 98. Dari sini dulu ya, apakah C5 itu, apakah 98 itu kurang dari 60? Tidak. Maka dia lanjut ke sini, bagian yang ini. Nah, ini apakah 98 itu lebih besar dari 60? Jawabannya adalah ya, 98 lebih dari 60. Maka dia berhenti di sini. Berhenti di sini, maka skornya jadi D. Nah, ini kan nggak sesuai. Nah, itulah sebabnya dia kalau pakai rumus IFS ini, dia nggak bisa dari bawah, dia harus dari atas. Seperti ini. Nah, jadi ini salah. Kita nggak bisa pakai ini. Jadi yang perlu diingat, IFS ini dimulai dari atas. Cara bacanya seperti tadi itu. Di ini 86 itu apakah lebih besar dari 90? Tidak. Maka dia geser ke
logika berikutnya, apakah 86 itu lebih dari 85? Iya. Nah, maka dia berhenti di situ. Jadi kalau sudah sesuai dia sudah berhenti di situ, kalau belum sesuai dia geser lagi ke kanan gitu sampai sesuai. Gitu. Oke. Itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.